self diagnosis itu kadang bisa untuk sebagai cerminan diri bahwa saya ada gangguan kok gitu, sehingga saya harus datang nih, saya harus bener nggak sih saya ini terganggu, saya butuh apa supaya saya nggak begitu lagi. Negatifnya sehingga dia menjadi cemas, aduh kok saya sakitnya itu ya, aduh gimana nih, wah jadi keringat dingin berdebar-debar. Jangan sampai gara-gara self diagnosis jadi malah memiliki gangguan somatofon. Iya, gangguan mental lainnya. Sobat Amino, ingat jangan suka self diagnosis. Iya, boleh, tapi sebagai alat screening supaya kita tahu kapan kita harus datang ke dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di Amino Podcast. Let's talk. Kali ini tetap sama kita lah, kalau hostnya mah nggak ganti-ganti. Siapa lagi kalau nggak yang itu tuh Sumi dan itu tuh Risma. Dan biasa ini udah narasumbernya tuh yang paling kesekian kalinya yang selalu kita tunggu-tunggu untuk kedatangannya lagi loh. Oh pasti Sobat Amino di sini juga pasti nungguin kan. Siapa sih narasumber yang heboh yang dimaksud sama hostnya ini? Langsung aja ya. Siapa ini? Siapa? Perkenalkan diri Anda, Ibu. Oke, saya Dr. Rila, saya psikiater di RSC Amino Gondo Hutomo. Oke. Hebohnya mana paling dong? cocoknya kita loh. Gitu ya. Ada Sobat Amino. Hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Dok? Self diagnosis. Ya, gimana caranya mengenali, gimana caranya supaya jangan self diagnosis. Ya. Kenapa kok nggak boleh misalnya? Karena sekarang lagi marak banget. Kadang ada kasus mencuat, tiba-tiba dia menganggap dirinya bipolar. Ada apa sedikit dia menganggap dirinya gangguan mental. Nah, itu betul atau enggak ya? Sebenarnya self diagnosis itu apa sih, Dok? Seiring perkembangan zaman, kemudahan teknologi, internet, sehingga memudahkan orang untuk mengakses berita, informasi dari manapun. Kesalahan kita, kadang kita ketika ingin mengakses, kita nggak lihat sumbernya dari siapa. Trusted nggak gitu. Ternyata hanya opini-opini orang yang kemudian menjadi acuan buat kita. Oh, kok mirip saya ya? Gitu. Oh, saya kayaknya ini nih. Padahal belum tentu. Self diagnosis artinya mendiagnosis dirinya sendiri, mencocokkan kepada informasi yang dia cari dan dia dapat. Ilmu cocokologi. Iya. Ribet banget ngomongnya ya. Ini saya pengaruh sama narasumbernya yang cocoknya. Harus tertarik deh. Harus gitu. Oh jadi gitu ya. Kalau Dokter Rila sendiri pernah nggak sih meng-self diagnosis gitu? Kalau saya sendiri, Jangan sampai dong ya. ya mungkin pernah aja ya. Agak dimirip-miripin gitu kan. Misalnya, aduh kulitnya gosong. Oke. Gitu. Jadi lebih kita, kalau saya pribadi saya nggak mau nentuin sendiri karena saya bukan ahlinya. Misalnya gitu. seperti itu. Saya lebih suka mencari ke ahlinya, mencari informasi. Bener nggak sih apa yang saya rasakan, kemudian saya mendapatkan informasi betul nggak sesuai dengan apa yang saya kira gitu kan, saya duga. Nah, Dok, ketika kita mengalami kan kadang tuh self diagnosis tuh alami ya. Tahu-tahu kita ngerasanya kayak gitu. Nah, kapan kita butuh bantuan bahwa oh, ini sudah tidak benar nih. Ini sudah terlalu jauh mendiagnosa diri sendiri nih gitu. Alami maksudnya ketika kayak langsung ngecocokin gitu ya, otomatis touch gitu ya, berpikir secara otomatis gitu ya. Kapan saya itu bahwa saya ini ini udah nggak benar nih gitu ya. Kapan saya harus datang ke tenaga medis atau yang lebih profesional ketika saya ngerasain gejala. Kemudian saya melihat oh iya sesuai nih. Nah, ketika sudah sesuai, saya merasa bahwa iya benar saya itu misalnya gitu kan. Otomatis kan kita harus mengkonfirmasi ya. Ketika saya ingin mengkonfirmasi,
harus datang dong ke profesionalnya. Ketika sudah betul nih saya depresi atau saya bipolar. Setelah tahu betul depresi atau bipolar mau diapain gitu kan. Otomatis kan jalan keluarnya tetap kita harus tahu gimana tindakan selanjutnya ketika benar-benar hal itu terjadi. Tetap kita harus konfirmasi gitulah. Tapi sebenarnya berarti self diagnosa itu baik dong. Kan kita jadi warning nih gitu. Warning nih kayak men-screening gitu ya, seolah men-screening. Kalau kita nggak bisa melihat diri ya berarti self diagnosis bagus jika kita seperti lagi melihat dirinya berkaca gitu loh, introspeksi diri bahwa oh iya saya itu ngerasain itu, sama itu seperti saya. Kalau dia nggak tahu itu kayak hampir seperti edukasi. Jadi self diagnosis itu tidak selalu buruk gitu sebenarnya gitu. Bisa jadi baik kalau kitanya bisa melihat sebatas apa kita harusnya bisa melihat hanya sekedar untuk mendiagnosis diri, tapi kita juga harus tahu kapan harus datang ke tenaga profesional untuk minta bantuan. Berarti tetap ya kita harus walaupun kita sudah mencucok lagi tadi itu dari gejala beberapa ada yang kayak saya nih, tapi tetap harus ke ahlinya gitu ya. Karena setelah tahu mau diapain gitu kan, setelah tahu oh iya saya memang bipolar misalnya, kan tetap harus diterapi misalnya gitu. Apa betul saya ini kan harus dikonfirmasi ulang gitu. Kalau dari Dokter Risma sendiri gimana, pernah nggak tuh? Ya sering banget, kadang baca story orang yang kan kadang sekarang tuh pada orang tuh nge-story apa yang menjadi riwayat medis dia. Dia periksa ke sini terus gitu. Betul sekali. Terus kepikiran nih, aduh aku kok juga kayak gini nih. Sama gitu ya. Mungkin jeleknya karena jadi kepikiran kali ya, Dok. Ya, itu kalau kita lihat self diagnosis dari sisi buruknya akan begitu. Waduh, jadi cemas dianya. Wah, sama nih. Aduh, saya itu. Kesannya kalau kita nggak tahu tentang suatu penyakit, maka kita akan lebih takut. Apalagi kita membacanya misalnya suatu penyakit A gitu, wah serem tuh, nggak bisa sembuh, minum obat seumur hidup misalnya, jadi tambah cemas gitu kan. Insecure juga ya. Aduh ternyata aku sakit ini, apalagi yang dihubungkan dengan kejiwaan, waduh aku dalam tanda kutip gangguan mental, gangguan mental kah saya gitu. Jadi agak kemudian tadi insecure-nya akan turun gitu ya, sehingga memang untuk bisa memastikan bisa lebih tenang lagi, tetap datang lagi ya, tetap semuanya harus periksa pada ahlinya. Tadi jadi ngebahas masalah obat, boleh yang bahas sedikit? Boleh. Benar kalau orang gangguan mental itu minum obatnya harus sepanjang seumur hidup. Tergantung kasus sebenarnya, pada dasarnya tergantung kasus, tergantung diagnosis. Bukan bergantung tapi dia butuh obat, situ poinnya. Beda kalau dia bergantung seolah kayak adiksi gitu ya. Tapi dia butuh itu artinya saya biar kualitas hidup saya baik, produktivitas saya juga baik, saya bisa bekerja, saya bisa melakukan sosialisasi dengan orang lain, maka saya butuh bantuan dari obat. Tanpa obat maka itu nggak bisa terjadi. Itu namanya butuh. Sama kayak kita butuh makan. Butuh makan nggak kita? Ya butuh. Ya, betul. Bukan apakah bergantung pada ini juga saya lagi butuh makan. Tadi kerucuk-kerucuk terus. Bunyi ya. Enggak perasaan yang merasa di sini ya. Jadi di sini kita kemana? Jadi bahasa itu ya. Oke. Gitu. Sama kayak gitu kira-kira analoginya. Apa bergantung nasi kan? Enggak. Kita butuh nasi. Terus bedainnya dengan adiksi, Dok? Adiksi itu berarti tidak sesuai medis, itu beda ya. Adiksi itu adalah sesuatu yang tidak untuk indikasi medis, gitu. Jadinya di luar medis, dia nggak sakit kok, gitu. Tapi dia minum suatu obat atau suatu perlakuan, misalnya gadget atau yang lainnya, sosial media, gitu kan. Artinya dia kan nggak sakit, tapi dia melakukan itu berulang, menambah dosisnya. Yang tadinya dia main gadget cuma 1 jam, ini menjadi 24 jam tanpanya saya worry. Waduh lepas dikit saya, aduh HP baterainya habis, aduh mana colokan, bingung kayak begitu kira-kira itu adiksi. Tapi siapa ya? Nggak lagi curhat kan? Oh iya ya, kayak ngomong diri sendiri. Mana colokan. Nggak bisa. Udah gitu, nggak ada yang pas lagi colokannya. Gitu. Gitu. Kalau self diagnosis sendiri itu ada nggak sih sisi positif negatifnya, ada nggak? Pasti ada. Coba kita urai sedikit-sedikit dari positifnya apa dulu nih? Positifnya dulu kayak tadi ya, sebagai bahan untuk bisa men-screening diri sendiri. Sebenarnya kalau untuk alat screening juga ada, tools screening ada, tapi untuk kan namanya pengetahuan mental isu tentang
kesehatan mental itu kan memang agak kurang, sehingga dia harus tahu dari kalau nggak ada putih di depan mata atau dia nggak pas baca gitu kan, dia nggak tahu kalau bahwa saya itu selama ini agak gangguan gitu kan. Gitu ya. Sehingga self diagnosis itu kadang bisa untuk sebagai cerminan diri bahwa saya ada gangguan kok gitu, sehingga saya harus datang nih, saya harus bener nggak sih saya ini terganggu, saya butuh apa supaya saya nggak begitu lagi kan gitu, dari sisi positifnya. Lalu Negatifnya sehingga dia menjadi cemas, aduh kok saya sakitnya itu ya, aduh gimana nih, wah jadi keringat dingin, berdebar-debar, mual, muntah, kayak mules. ketemu pacar dong. Berdebar. Bedanya tuh berdebarnya beda ya, berdebarnya beda. Ini debarnya nggak nyaman, kalau itu nyaman. Iya. Saya lebih percaya Anda yang paham. Dalam berdebaran. Debar yang enak kan. Ahli debar ya. Ali debar. Beda sama Ali debus. Oh gitu. Berarti ya memang semua tuh ada sisi positif dan Pastinya. negatifnya ya Bu Risma ya. Nah, yang bagus kan di tengah-tengah, nggak berlebihan, nggak juga kurang. Gitu. Berarti membacanya tetap boleh ya, Dok. Boleh. Membaca tentang gejala-gejala Tentang sesuatu yang mengarah ke penyakit itu Betul. boleh, tapi tidak boleh mendiagnosa diri sendiri. Boleh asal kita lihat sumbernya dulu. Apakah bisa dipercaya, recommended nggak itu sumbernya? Hari gini kan sebenarnya banyak seperti penelitian ilmiah gitu ya, yang bisa kita akses gitu dengan mudahnya, dengan teknologi seperti sekarang bisa aja. Banyak penelitian yang bisa kita jadikan acuan. Tetap aja kan kita nggak dapat menginterpretasi. Karena kita nggak belajar di situ gitu kan, sehingga kita butuh bantuan dari pihak ahlinya untuk dapat menginterpretasi betul nggak sih penelitian yang saya dapatkan, saya baca, betul nggak sih saya sama dengan yang saya baca ini dok, apalagi Google gitu ya. Atau mungkin Dokter Lila ada tips untuk memilih apa yang sebaiknya kita baca. Oke, misal tentang sesuatu apa aja gitu ya, Ya, informasi apa aja ya. informasi Pertama yang- kalau saya memilih website atau tempat sumber yang memang benar-benar trusted, misalnya telekonseling online gitu, misalnya gitu kan, itu bisa kita ambil dari situ karena mereka pasti hasil setiap artikelnya itu kan dari dokter yang ada di situ gitu, sehingga dia kemudian menuangkan dalam bentuk artikel. Mungkin kita bisa jadikan acuan, misalnya seperti itu. Atau penelitian-penelitian dari luar negeri, PubMed gitu ya, misalnya ada wadah untuk penelitian ilmiah dari luar negeri yang bisa kita baca, tapi itu kan tetap aja sulit karena itu kan penelitian-penelitian secara empiris banget. Bahasanya aja nggak ngerti. Iya, bahasanya bahasa Jawa soalnya ya kan. Jadi agak sulit untuk dipahami. Kalau misalkan dari cerita-cerita orang atau hanya sekedar blog itu tidak bisa kita jadikan acuan ya, Dok ya? Betul, karena case-nya akan berbeda gitu ya. Apa yang terjadi di dia belum tentu sama dengan saya. Misalnya ya, saya sakit kepala. Nah, si blog itu bilang saya sakit kepala karena saya mengidap kanker, misalnya seperti itu. Ya. Padahal sakit kepala versi dia itu adalah karena bagian dari keluhan fisik, gangguan psikis, gitu kan? Kan berbeda. Jenis Ya, sakit nah, kepalanya itu sering, sama gitu, tapi penyebabnya berbeda. Itu yang harus kita screening gitu. Terus malah jadi dia ketakutan sakit kanker. Tambah cemas. Jangan-jangan. Zoom in, zoom out. Yang tadinya cuman nyeri-nyeri sedikit, jadinya nambah sakitnya jadi cemas. Ya, pusingnya karena pasti itu nggak punya duit kan, tapi baca karena kanker tambah aduh kemana-mana. Kanker kan kantong bahaya. kering sama Oh, iya. dong. Oh iya, benar tanggal tua juga. Gitu. Guyon lawas. Iya. Goyang bapak-bapak. Oke, yang bahaya lagi nih ya, mungkin bisa jadi sobat amino di sini yang sudah self diagnosis gitu, terus kemudian dia tuh kayak sudah meyakini gitu kan statement dia, oh iya nih, ini persis banget nih sama aku gitu kan, terus dia jadikan untuk alasan mungkin Seping dokter gitu kan? iya, dia juga bisa misal ada teman yang membuli atau apa terus Insekuritas. kamu ngertiin aku dong, aku nih terdiagnosa ini gitu loh. Ya itu Padahal sisi belum- negatifnya ya. Padahal belum didiagnosis pasti oleh dokternya. Dia Oke. mendiagnosa sendiri gitu. Kadang-kadang ketika kita itu baca, saya yakin persis banget nih, persis banget. Nggak ada yang meleset, persis banget. Saya itu, sehingga dia datang ke dokter. Dokter mengatakan, oh bukan, kamu bukan sakit fisik. Kamu itu sebenarnya ada pikiran kok. Karena dia yakin bahwa dia ada sakit fisik, persis kok seperti artikel ini. Dia datang lagi ke dokter lain, sampai bisa mendukung apa yang dia curigai. Ya, bisa jadi seperti itu gitu. Itu yang sisi negatifnya. Iya. Nah, padahal itu juga termasuk gangguan mental ya, Dok. Iya, Dengan kita yang harus soma-soma. memastikan.
Ya, gangguan Tuh. somatoform. Jangan sampai gara-gara self diagnosis jadi malah memiliki gangguan somatoform. Iya, gangguan mental lainnya. Gitu. Itu apa ya? Saya taunya styrofoam. Oh iya, bisa. Ya, Bisa. boleh Buat dibahas pepes. sedikit. Bungkus pepes bisa. Gangguan somatoform itu ada beberapa keluhan gejala fisik yang dia rasakan, kemudian dia meyakini bahwa saya punya satu diagnosis fisik. Padahal ketika di screening dia datang ke dokter yang dia tuju, misalnya sakit jantung misalnya, dia datang ke dokter jantung, di screening semuanya dari echo, dari segala macam MRI, semuanya baik-baik saja dan dia tetap meyakini orang saya tuh ngerasain kok sakit Kayak jantung. nyalain tenaga medisnya di sana. Dokternya nggak bener nih. Tapi nggak teliti. Pasti ada yang kurang, ada yang salah. Saya cari second opinion. Datang lagi, enggak ada, ini semua bagus berdasarkan penelitian penunjang, nggak perlu lagi dilakukan. Tapi dia pengen tetap, saya ingin ganti rumah sakit dengan alatnya tuh yang salah di sana tuh kan gitu. Iya. Sehingga dia meyakini bahwa saya memang betul sakit fisik, hingga kemudian dirujuklah biasanya ke psikiater dan kemudian diberikan edukasi. Setelah diobati biasanya dia akan pasti membaik. Aku pernah mengalaminya. Tapi nggak sampai ke psikiater, masih bisa dikontrol sendiri. Nanti Terus tunggu lagi. selama dokter Rila praktek, pernah nggak ada pasien yang datang dengan keluhan seperti Oh banyak. banyak ya? Rata-rata gangguan neurotik ya. Gangguan neurotik itu orang dengan masalah kesehatan jiwa itu keluhannya pasti fisik. Pasti fisik karena ketika dia neurotransmitternya terlalu turun, semua organ tubuh akan dipanggil. Berdebar-debar, GERD, mual, muntah, keringet dingin, sakit kepala, tegang, cemas. Semuanya itu akan datang ketika dia sakitnya neurotik. Neurotik itu bukan orang dengan gangguan jiwa ya, gangguan jiwa berat. Sehingga rata-rata sebagian besar mostly adalah keluhan fisik yang dikeluhkan. Jadi banyak pasti. Tapi kalau orang yang melakukan self diagnosis sampai konsul juga sudah ada, Dok. Banyak juga dok. Saya nggak mau self diagnosis. Teman saya seperti ini, kok saya sama? Saya bacalah di Google. Atau datang lagi, dok, saya udah didiagnosis depresi misalnya. Saya diberikan obat ini nih. Tapi saya baca di Google, ini untuk bipolar dok, gitu. Kok saya depresi? Kok untuk bipolar? Nah, di situ pentingnya dia datang ke kita untuk menanyakan, mengkonfirmasi bahwa obat yang untuk depresi itu bisa kemana aja sebenarnya, asal tepat dosis dan tepat kasusnya, gitu kan sebenarnya. Oh iya, itu sering tuh terjadi ya, curiga sama ya obatnya itu. Iya, karena was-was, terutama Iya. orang cemas, dia was-was. Bener nggak sih obat yang aku minum nih? Jangan-jangan salah nih. Nanti kalau aku minum tambah cemas nggak ya? Kok saya minum kok tambah berdebar-debar? Karena dia mensugesti bahwa obat itu dan denial dengan obatnya Denial gitu kan. dulu. Tambah cemas. Apalagi ketemunya sama pasien yang kritis ya. Jadi dia Semua penelitian di dibuka dari Google, diambil sumbernya dari mana? Wah, ini bahaya ya kayak gitu. Pernah ya. nemu yang kayak begitu juga. Oh iya, Di print. sedetail itu? Di print pernah nih dok, saya pernah nih yang diberikan. Oh ya, itu Sumpah lah. kaget gue. Apa ini? Iya sih, benar-benar. Kan yang di IGD pun gitu. Jadi kalau di IGD itu sebenarnya sudah gawat darurat, tapi masih bisa mengcross check ini benar nggak ya, ini enggak ya gitu. Karena sudah self diagnosa kayak gitu. Jadi sobat Amino, ingat jangan suka self diagnosa ya. Iya, boleh, tapi sebagai alat screening supaya kita tahu kapan kita harus datang ke dokter. Kalau Bu Risma sendiri selama dijaga di IGD nih, ada nggak pasien yang datang seperti itu dan berakhir dirawat inap? Berakhir. Berakhir bahasanya ya. Biasanya kan tetap memang kalau datang IGD tujuannya tetap rawat inap, Mbak. Ya, apalagi malam ya. Iya. Soalnya kalau rawat jalan suruh bayar. Orangnya juga bayar. Gitu. Pastinya ketika dia datang ke UGD itu sesuatu yang dia sudah nggak bisa tahan lagi gitu kan ibaratnya. Kalau dia bisa tahan pastinya ke poli gitu kan. Kalau dia udah nggak bisa tahan pasti ke IGD. Lumayan ya. Ternyata ya self diagnosis tuh Penting untuk banget. ditahu kapan saya harus datang. kira-kira di aplikasi Play Store atau iOS itu ada nggak sih? Apple Store gitu untuk
diagnosa gitu. Oh, tools. Nggak ada ya? Tools. Ada, tools Ada. ada. Misalnya tools untuk adiksi gadget pada anak. Udah ada Oh, toolsnya. udah ada. Ada. Kalau Kalau misalnya kejiwaan belum ada ya? ada dong di Yang- SRQ itu kita tinggal mengakses websitenya Kemenkes. Kan Self-reporting questionnaire. MMPA online juga bisa ya dok. Ada yang ngasih. Kemarin ada yang ngasih. Mereka punya NMPA online. Tapi kadang kan karena dia itu jawabannya bias terus tidak dijelaskan, itu jadinya malah jadi negatif. Iya, nggak sesuai dengan yang kita mau gitu kan. Nah kan kalau MMPA-nya offline kan kita arahin, Iya. pilihlah yang sesuai. Iya. Gitu, pelan-pelan jangan terburu-buru misalnya gitu. Terus membaca hasil dari tes-tes online itu juga kadang mengkhawatirkan loh dok. Iya, karena dia nggak tahu cara bacanya Iya, kan. tahu-tahu cuma Hasil akhir, sekian resume. obsesi kompulsif, wah dia langsung merasa OCD. Ya, yang paling sering sekarang kan itu dok. OCD, Semua ya? mendiagnosa sendiri bahwa dia OCD. Hanya karena dia mengulang sesuatu. Padahal kan Sedang OCD pandemi. Iya. Semprot-semprot terus OCD. Wah, OCD saya. OCD nih. Nah, tak ulang kasur. Satu dunia OCD berarti ya semprot-semprot soalnya. Ya, itu sering banget kayaknya yang sering muncul-muncul di explore Instagram itu Iya. kalau nggak OCD, bipolar. Dikit-dikit dia merasa OCD, dikit-dikit dia merasa bipolar. Ya, karena dia selalu indikator keyword yang diambil itu mood swing, gitu kan? Iya. Sehingga ketika ada kata mood swing, dia merasa mood swing. Padahal mood swing versi dia dengan mood swing versi dokter itu kan berbeda, gitu. Mood swing versi dia kita harus nanya lagi, mood swing yang seperti apa sih? Misalnya, saya dari biasa dok menjadi sedih, itu swing versi dia. Padahal versi kita kan yang namanya bipolar ada manik, ada depresif gitu kan. Swingnya kita itu dan kadang dia happy banget, terus kemudian menjadi dia sedih banget. Itu swingnya yang versi bipolar gitu. Ada kayak Mbak Anggi habis dapat duit terus dikabari apa gitu misalkan. Seneng tadinya kan. Seneng, tapi terus apa hilang gitu. Bukan, bayar utang. Oh iya, Sedih dia ya. Itu belum tentu Berdebar, belum bipolar itu wajar. Jadi akan menjadi patologis atau sakit jika tidak dialami oleh orang pada umumnya gitu. Seperti itu ya ternyata ya. Sedemikian kompleks sebenarnya ya kalau kita asal mendiagnosis sebenarnya. Jangan hanya hal kecil mirip sedikit langsung kita Cocok-cocokin. cocok. Udah kayak baca zodiak aja. Udah ada kayak berkaca Ibu Risma yang stalking Instagram orang Oh, terus iya. kayak keder sendiri dia. Betul banget. Iya kan? Itu kayaknya udah mindset kali ya gitu. Ngobatinya gimana nih dok biar tidak terarah ke situ gitu. Gimana maksudnya? Contohnya? Berarti memang harus membatasi stalking ya, Stalking ke orang lain. ke apa yang kita lihat. Kadang tuh kayak gitu tuh naluri gitu loh dok. Misalkan tiba-tiba baca, tiba-tiba tuh berasa seperti itu gitu tuh naluri ya. Saya kayak ikut berempati gitu atau saya ikut kayak ngerasain juga Iya, apa yang dirasain Ngerasain gitu ya. juga. Iya. Kok bener ini kok kayak aku banget gitu Oh loh. iya Iya, wajar sih, masih wajar karena oh ya sama ya kayak gitu teman karena ada orang yang asal lalu aja kan, ada Iya. yang ketika dia memang sedang down-downnya kok sama nih ya. Oh jangan-jangan saya emang kayak begini nih, diinget terus sampai Kebawa nggak terus tidur. ya. Oh, Sampai jadi nggak bisa kemudian tidur. kebawa terus. Diinget terus kebawa terus jadi gangguan tidur, gangguan makan, nggak mood gitu Iya ya, Dok. betul. Jadi mungkin kalau baca-baca kayak gitu nge-stalking boleh lah ya, nggak apa-apa. Jadi kalau tapi Boleh. kalau yang kok jelek ya, nggak percayalah gitu aja. Tapi kalau cantik gitu, iya aku banget. Jangan kebablasan ya. Jangan kebablasan juga ya. Nanti jadi narsis nih. Jadi kita udah bahas toksik loh. Gitu. Tapi ada juga yang datang ke kita itu dia saking yakinnya dengan bipolar dia ngecocokin dirinya. Ya, misalnya saya menanyakan tentang apakah kamu pernah beraktivitas terlalu berlebihan. Oh iya bener dok, saya berlebihan. Ketika disuruh berikan contoh seperti apa? Misalnya saya di hari Minggu saya olahraga, terus kemudian ibu saya menyuruh saya untuk masak. Itu kan nggak berlebihan. Nggak. Memang biasanya kamu gimana? Ya biasanya saya mager. Itu kan wajar sebenarnya. Oh, iya, Gitu. bener. Dia lebih kayak ingin ngarahin bahwa saya tuh bipolar kok gitu. Nah itu yang kita harus memberikan edukasi. Tapi kalau kayak gitu psikiater pasti tahu ya. Kalau kita ternyata gejala ini tak ada-adain nih. Oh gitu. Sebenarnya psikiater itu kan ngelihatnya secara holistik ya.
Dari dia masuk aja kita udah bisa nebak, oh ya ini gini kalau kita udah biasa nangani gitu ya. Dia dari jalannya aja kita, oh, dia ke arah ini nih gitu. Kita udah mikir ke situ. Tinggal kita arahin aja, misalnya nanyanya akan lebih banyak ke sini. Kemudian kita men-screening differential diagnosis atau apa namanya kemungkinan diagnosis lain gitu kan, di screening juga yang agak nyerempet di situ misalnya gitu. Jadi dari gestur, dari mimik, cara dia ngomong, cara dia berdandan, berbaju itu udah bisa mendukung diagnosis kita sebenarnya. Nggak bisa dibohongi. Jadi kalau datang ke psikiater mau pura-pura, aduh aku enggak kok dok, aku enggak sedih gitu, tapi mukanya sedih. Enggak, ini cuma filter. Itu pokoknya nggak bisa ya dok, nggak bisa kita ditipu-tipu dengan masalah itu. Atau sebenarnya sedih tapi diketawa-ketawain. Nggak serasi ya efeknya. Kayak siapa ya sedih tapi diketawa-ketawain? Bukan saya. Ini tolong ngomongnya agak ini diatur dikit nih, soalnya lagi riskan banget nih ngomong yang begitu-begitu ya. Baiklah, apa kita kembali ke topik self diagnosis. Mungkin ini sobat Amino di sini kalau mungkin ada yang ngerasa seperti itu, yang barusan nih ayo ada yang habis ngelihat stalking apa nih punya temennya atau ngelihat apa artikel Google, dari Mbak Google dan lain sebagainya, terus dia ngerasa kok aku banget ya kayak gini, terus jadi ngerasa setelah itu dia ngerasa yang nggak nyaman dengan perasaannya atau gimana, itu wajib banget bisa langsung konsul dengan Ibu Rila. Datang ke RSJ, akan kita bantu sebisa mungkin. Kalau ke RSJ mau ketemu dokter Rila bisanya hari apa aja nih dok? Kalau saya kalau umurnya 18 hingga 60 berarti di hari Selasa sama Jumat. Kalau udah lansia di hari Rabu. Oke. Atau bisa Sabtu bisa ya dok? Oh iya, boleh eksekutif. Bisa jam 7 sampai 10 kalau hari Sabtu. Atau telekonseling? Telekonseling. Baru mau ngomong kan? Iya, telekonseling malah seru ya. Download dulu. Nah ya, aplikasinya RSJD Amino Online. Di situ pilih fiturnya telekonseling. Wah, fasih banget. Pasiennya bisa semua soalnya. saya udah banyak ya pasiennya dari telekonseling ya. Kayaknya lebih enak telekonseling kayaknya. Iya. Nggak datang antri. Nggak perlu malu. Bisa sambil ngumpet-ngumpet nih kita zoomnya. Nanti bentuknya kan zoom. Kelihatan gak matanya doang. bisa. Zoom atau video call? Video call. Video call. Untuk Kalau suaranya disamarin kayak yang di sebut-sebut sama Mawar. Iya. Awalnya sih coba-coba gitu ya. Itu bisa ya. Saya Mawar. Saya Mawar. Awalnya coba-coba. Saya cuma pengen konsul tapi saya malu jadi saya sensor. Iya, waktunya habis cuma gitu doang jadi 15 menit habis tet gitu. Itu pernah juga. Saya pernah juga itu. Jadi dok, saya mulai dari mana ya? Mulai dari apa aja yang kamu rasakan misalnya gitu. Atau itu chatting ya, chat. Waktunya setengah jam, kemudian dirasakan. Tapi dok, saya nggak bisa mengutarakan. Kamu pelan-pelan aja. Tapi dok, ini waktunya berapa menit? 30 menit. Waktu habis cuma gara-gara dia mau Nggak bisa memulainya. Nggak bisa memulai. Nanti kita bantu, datang aja langsung supaya bisa. Kalau datang saya lebih malu dok. Masuk gerbang RSJ, aduh tangan kiri ada nggak yang lihat saya ya gitu. Itu ada stigma. Masih ada yang seperti itu ya. Padahal lebih cepat didiagnosis secara dini, semakin baik prognosis atau kemungkinan untuk sembuh. Dengerin ya sobat Amino, semakin cepat didiagnosis, semakin baik prognosis sembuh. Dan gangguan mental itu tidak hal yang memalukan ya dok. Betul sekali. Gak bisa tidur itu udah masuk ke dalam psikis, insomnia ya. GERD, mungkin GERD udah di screening semua oleh dokternya, ternyata nggak ada sakitnya misalnya. Mungkin Anda sedang sedih. Bisa saja. Nanti kita bantu. Nanti kayaknya semua pasien jadinya butuh konsul psikiater. Iya. Sekarang orang sedih itu wajar gak sih dok? Wajar banget. Semua orang pasti pernah sedih, masa enggak sih? Pasti pernah, karena pasti punya masalah ya kan. Tapi caranya gimana? Kapan harus ke dokter? Kalau dia sedihnya berlangsung hingga 2 minggu lebih, nah harus datang. Gitu. Nah itu yang mau saya tanyakan. Kapan waktu yang tepat untuk sobat Amino ya? Dia harus datang ke
psikiater. Tergantung diagnosis sebenarnya pada dasarnya. Kalau dia schizofren maka ketika dia menyakiti diri atau lingkungan, kalau schizofren atau gangguan jiwa berat, ngamuk, pengen mukulin diri misalnya, itu dia harus segera dibawa, nggak usah pakai nunggu, harus segera dibawa. Kemudian kalau dia sedih banget, malas ngapa-ngapain, nggak ada keinginan untuk hidup Udah lagi, hopeless gitu ya. Saya merasa bersalah, bahkan saya berpikir untuk saya ingin mengakhiri hidup aja. Kalau udah ada kalimat saya ingin mengakhiri hidup aja, nggak usah perlu pakai waktu, langsung datang aja. Kalau dia hanya sedih aja, berlangsung 2 minggu tapi nggak pernah sembuh, maka udah waktunya Anda untuk ditolong. Tapi nggak mau dok, terus saya dikasih obat. Ya. Kalau saya dikasih obat, saya nanti bergantung. Sangat-sangat salah ya sebenarnya, karena yang diberikan kan bukan narkoba ya, adiktif itu kan narkoba ya. Nanti dokternya bisa diciduk semua kalau dia mengedarkan narkoba gitu, ibaratnya logikanya demikian. Sehingga butuh obat atas atas dilihat oleh atau diperiksa oleh dokter, maka itu nggak masalah gitu kan untuk pemberian obat yang jangka panjang. Emang nggak bisa satu kali kalau jiwa ya, memang perlu waktu. Terus kemudian kalau misalnya saya moodnya swing naik turun gitu kan, nyaman nggak sih? Kalau sudah nggak nyaman maka datanglah ke kita. Emang itu adalah indikatornya, nyakitin diri, nyakitin orang, kemudian sedih yang berlangsung lebih dari 2 minggu, kemudian rasa tidak nyaman, nggak bisa tidur, ya kan? Saya nggak bisa tidur kan ngeganggu, semua aktivitas bakalan nggak enak gitu kan, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, nah ya harus datang dong, biar dibantuin. Nggak tidur tapi juga nggak bisa aktivitas gitu ya. Iya betul sekali, dia nggak ngeganggu berarti kan gitu. Jadi nggak perlu takut, nggak harus dengan obat kok. Kita kalau misalnya nggak pengen obat, kita bantu dengan psikoterapi misalnya seperti itu. Di RSC juga punya mindfulness, jangan salah. Mindfulness itu seperti Mas Minos, hipnoterapi ya? Mas Minos bisa mindfulness gitu. Oh bisa. Tapi di mana Mas Minos? Mana ada praktek orangnya? kapan Mas Minos? Hari Sabtu. Dengan janjian tapi ya. Mindfulness itu sama kayak hipnoterapi ya dok? Betul, hampir mirip. Bedanya kalau dia hipnoterapi itu kan kita masuk ke gelombang delta hingga dia tertidur gitu ya. Yeah. Tapi kalau mindfulness dia sadar, dia diajarin relaksasi terus untuk Afirmasi positif. Bisa nggak tuh untuk ibu hamil? bisa banget. Bisa Kan ya. nggak ada efek samping. Iya ya. Efek sampingnya apa kontraksi gitu. Soalnya saya dulu waktu hamil hipnoterapi tuh saya ketiduran malah loh. Lah emang harus tidur tapi jangan tidur dalam. Iya saya tidur bener sampai Bu sudah selesai Bu. Oh iya sudah. Wah ibu beneran tidur ya. Beneran. Begitu banget masalah datang lagi. Udah ganti peserta. Oh ya Allah. Gitu. Ya gitu jadinya. Karena kadang juga self diagnosa tuh malah jadi penyakitnya jadi datang beneran bisa juga ya dok. Ya karena sugesti tadi, sugesti sedemikian kuatnya sugesti itu, makanya kenapa hipnoterapi bisa, karena sugesti itu bisa masuk ke dalam kita sehingga mempengaruhi. Nah tadi dia yakin banget saya itu ada suatu sakit fisik sehingga dia menjadi cemas. Yang terjadi, apakah jadinya Sakit fisik beneran? Ya bisa saja. Berarti lebih baik kita kan mencegah ya. Mencegahnya apa sih kita atau harus selalu berpikir positif atau gimana gitu. Menceritakan isi masalahnya dengan orang yang dia percaya, misalnya kayak begitu. Terus olahraga, relaksasi, ada hobi gitu. Oh iya itu penting tuh dok. Ayo kita rinci lagi dok tipsnya dok. 1, tidak usah terlalu banyak membaca. Jadi thinking dok. Loh, baca boleh loh. Masa baca nggak boleh? Baca boleh. Tapi baca-baca yang enggak aja jangan. Baca boleh. Terus hobi. Hobi itu bisa sebagai peningkatan endorfin. Ketika dia passionnya, hobinya di situ, dia terus seneng gitu kan, endorfinnya naik, akhirnya dia bisa stabil tuh serotoninnya, neurotransmitternya yang berpengaruh terhadap itu. Olahraga kan meningkatkan endorfin. Gitu. Berarti mood tuh tetap mempengaruhi ke organ-organ tubuh banget ya. Betul banget. Apalagi ciwi ya. Aduh, Hormonnya banyak. Kenapa saya jadi gini ya? Aku jadi ikut-ikutan. Nggak mood lagi hormonal. Pakai alasan gitu ya tamengnya. Ngerti dikit dong cewek loh. Enggak ya. Sekedar Aduh, ini udah dibahas
untuk mencegah self diagnosis itu apa, sisi negatif, sisi positif udah dibahas. Kalau udah ngerasa kayak gitu harus gimana, udah semua kan ya. Nah sekarang ini sebelum kita closing statement dulu dong. Oke. Apakah self diagnosis itu penting? Sebenarnya pada dasarnya jika itu dalam rangka untuk men-screening diri, itu baik. Hanya saja jangan sampai menjadi suatu tolak ukur bahwa saya memang sakit itu. Untuk bisa mengetahui apakah betul saya sakit itu, tetap harus datang ke profesionalitasnya. Gitu. Kita butuh bantuan tenaga ahli yang belajar di bidang itu. Begitu. Untuk supaya menghindari gangguan kecemasan yang lain. Oke, sip Sobat Amino. Dan sekali lagi untuk Sobat Amino yang pingin konsul masalah kejiwaan, bisa, kalau yang pingin ketemu, karena lewat nonton podcast nih, kayaknya dokternya seru nih, udah cantik, seru, kayaknya aku nggak bakal jaim deh kalau ketemu sama ini. Kapan bisa ketemu Dokter Ila dong? Tadi udah dijelaskan. Lagi setelah closing statement. Karena mungkin ada yang belum lihat. Oh gitu ya. Dicepetin soalnya tadi ya. Tadi langsung cari closing. Untuk apa coba cari closing? Ya, bisa datang kapan saja ke RSJ, akan dibantu oleh psikiater-psikiater yang dimiliki oleh RSJ. Kami akan bantu Anda dengan senang hati. Jangan takut untuk stigma bahwa yang tidak nyaman adalah Anda. Jika Anda tidak diobati, rasanya yang nggak enak diri kita, bukan orang lain. Seperti itu. Maka cepatlah datang sebelum terlambat. Bu Rila ada di hari Saya di Selasa dan Jumat. hari Sabtu juga ada di Poli Eksekutif ya. Telekonseling juga cus. Bisa. Gres pada download. Download APK-nya. RSJD online. Oke, Jangan lupa terima kasih follow. sekali ya. Follow IG-nya, follow YouTube-nya, subscribe. Ya, subscribe. Ayo subscribe semua, tambah-tambah lagi subscribe-nya. Jangan lupa di like and comment. Cantik deh gitu. Jangan dihujat. Jangan dihujat. Enggak apa-apa, artis kan biasanya. Ya terima kasih Dokter Rila Sama-sama. sudah meluangkan waktunya untuk datang Oke. ke Amino Podcast pada hari ini, dan ini bahasanya tuh yang wow ya, keren banget ya. Karena dapat memang ilmu baru kan. Jadi jangan lagi mendiagnosis diri sendiri ya Ibu Risma. Tapi masih tetap malu mau datang ke psikiater. Wow. Saya temenin kalau malu. Ya udah, nanti itu kayak jurusnya suara disamarkan, muka pakai topeng. Telekonseling ya. Telekonseling. Oke, kita tutup podcast Amino pada hari ini. Oke. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat untuk Amin. Sobat Amino semua. Tetap sehat terus Sobat Amino, dan Amino Podcast, let's talk. Dah.